Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam besar Abu Hamid Al-Ghazali lahir di Tusia, Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau setara dengan 1058 Masehi. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ayahnya adalah seorang miskin yang soleh. Sehari-hari ia bekerja sebagai pemintal benang untuk dijadikan pakaian dari bulu. Lalu hasilnya ia jual di pasar Tusia. Sebelum meninggal dunia, ayahnya berpesan kepada seorang temannya yang ahli tasawuf agar mengasuh dan mendidik Al-Ghazali bersama adiknya, yaitu Ahmad. Setelah meninggal dunia, tidak banyak harta pusaka yang ia tinggalkan karena ia memang seorang yang miskin. Semasa hidupnya, ayah Al-Ghazali selalu mengunjungi ulama untuk menimba ilmu dari mereka, berkhidmat dan memberi bantuan kepada mereka. Saat mendengar nasihat dari ulama, ia sering menangis dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kelak dikaruniai putra yang bijak dan berilmu. Semasa Al-Ghazali belajar ilmu fikih pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani di kampungnya sendiri, setelah itu ia pergi ke Jurjan berguru kepada Imam Abu Nashr Ismaili. Lalu beliau berangkat ke Nisapur untuk berguru pada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Di sanalah mulai nampak kecerdasan yang luar biasa, dan ia mulai dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu, yaitu ilmu mantik atau yang kita kenal dengan ilmu logika, filsafat, fikih dari mazhab Syafi'i. Gurunya Imam Al-Haramain kerap memujinya dengan mengatakan, kecerdasan Al-Ghazali itu laksana lautan yang tak bertepi. Setelah Imam Haramain meninggal dunia, Al-Ghazali kemudian berangkat ke Al-Askar mengunjungi Perdana Menteri Nizamul Mulk dari pemerintahan dinasti Saljuk. Sebagai ulama besar, beliau disambut dan diakui oleh para ulama lain ketika itu dan dilantik menjadi ketua di perguruan tinggi Nizamiyah di kota Baghdad pada tahun 484 Hijriah selama 4 tahun. Pada tahun 488 Hijriah, Al-Ghazali pergi ke Mekah menunaikan haji, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Syam atau yang kita kenal dengan Syria, mengunjungi Baitul Maqdis dan terus ke Damaskus untuk beribadat dan menetap di Masjid Al-Umawi. Disinilah beliau memulai berkonsentrasi melanjutkan menulisnya yang semula sudah dimulai di Palestina, mengarang kitab Ihya Ulumuddin di suatu sudut Masjid Al-Umawi yang terkenal. Sejak itulah sampai sekarang masjid itu disebut Masjid Al-Ghazaliyah. Keadaan hidup Al-Ghazali pada waktu itu amat sederhana. Pakaiannya dibuat dari kain kasar, dikitkan makanan dan minuman, mengunjungi masjid-masjid dan kampung-kampung serta melatih diri memperbanyak beribadat agar mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali kemudian kembali ke Baghdad, mengajar dan menerangkan kitab Ihya Ulumuddin di perguruan tinggi Nizamiyah Nisapur. Akhirnya ia kembali ke kampung halamannya di Tusia dan mendirikan madrasah untuk ulama fikih dan sebuah pondok untuk kaum sufi di sebelah rumahnya sendiri. Beliau sering mengadakan acara untuk membaca Al-Quran bersama, kemudian mengkajinya. Beliau sering pula mengadakan pertemuan dengan ahli sufi
dan mengajarkan ilmu kepada penuntutnya. Begitulah kehidupan beliau hingga beliau wafat pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tusia. Jenazah beliau dikebumikan di makam At-Tabiran berdekatan dengan Al-Firdausi. Al-Ghazali pernah berkata, "Kuletakkan arwahku di hadapan Allah dan tanamkanlah jasadku di lipat bumi yang sunyi senyap." Al-Ghazali meninggalkan karangan-karangan yang berjumlah hampir 100 buah. Kitab akhlaknya mendapat perhatian yang besar di daerah Eropa dan diterjemahkan oleh sarjana barat. Kitabnya yang paling populer di daerah barat adalah Maqasidul Falasifah atau maksud ahli para filsafat, dan Tahafut al-Falasifah, kesesatan ahli filsafat, tetapi kurang dikenal di dunia Islam. Setelah 700 tahun Al-Ghazali mengemukakan teori filsafatnya, barulah lahir filosof Inggris David Hume yang lahir pada 1711 Masehi dan meninggal pada tahun 1776 Masehi, yang menambaktilasi pemikiran Al-Ghazali tersebut. Al-Ghazali adalah seorang yang rendah hati dan selalu berkata "Wallahu a'lam", yang artinya hanya Allah lah yang maha mengetahui. Di zamannya, perdebatan antara ahli tasawuf dan ahli fikih sedang dalam puncaknya. Karenanya, beliau mencoba mendekatkan antara dua golongan yang bertentangan itu. Dan salah satu bukti usaha seriusnya mendekatkan tasawuf dan fikih itulah lahir dari tangannya, yaitu kitab yang kita kenal dengan judul Ihya Ulumuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.